Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Baik, hari ini kita akan kembali lagi pada pertemuan mata kuliah kita yang pertemuan keempat ya. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan sosial dan moral. Baik. Kenapa kok kita membahas mengenai perkembangan sosial dan moral ini? Ya, mungkin pada bagian pertama ini kita akan membahas mengenai perkembangan sosial siswa. Nah, hal ini terjadi karena siswa itu bukan makhluk hidup yang hidup sendiri ya, dia makhluk sosial. Siswa itu tidak belajar sendiri, dia bekerja sama dengan guru, ditemani oleh teman-teman sebayanya, dan diperkuat oleh keluarga. Jadi guru, keluarga, teman sebaya, termasuk juga masyarakat adalah konteksnya siswa. Apa itu konteks? Konteks adalah situasi total yang mengelilingi dan berinteraksi dengan pikiran, perasaan, dan tindakan individu untuk membentuk perkembangan dan pembelajaran. Ya, jadi konteks itu adalah, boleh juga kadang-kadang kita sebut setting, ya, lingkungan dalam makna yang luas gitu ya, keadaan itu yang mempengaruhi seluruh pikiran, perasaan, dan tindakan siswa kita. Ya, jadi seperti tadi, konteks siswa itu ada keluarga ya, yang keluarga itu kemudian juga anggota dari komunitas etnis ya, anggota dari masyarakat, maksudnya ada komunitas etnis yang bahasa, agama, dan keadaan ekonomi dan macam-macam yang lain itu ada di sekitar keluarga, ada di sekitar siswa. Ya, siswa itu juga dia selain bersekolah, dia merupakan anggota kelas, dia memiliki tim, mungkin tim bermain atau klub atau melakukan kegiatan yang lain. Kemudian juga di luar siswa itu ada program sosial, kebijakan pendidikan, kebijakan pemerintah yang lain. Itu semua hal itu mempengaruhi kehidupan siswa. Ya, konteks ini mempengaruhi perkembangan perilaku, keyakinan, dan pengetahuan siswa. Bagaimana bisa mempengaruhi perilaku, keyakinan, dan pengetahuan siswa ya? Dengan cara menyediakan sumber daya, dukungan, ganjaran dan hukuman, kemudian juga harapan ya, guru, model, dan alat. Ya, semua ini disediakan ya, mempengaruhi siswa. Konteks ya juga mempengaruhi bagaimana tindakan itu diinterpretasikan, apakah tindakan si siswa atau tindakan orang lain di sekeliling siswa. Oke, sekarang kita bicara mengenai apa saja sih konteks siswa. Nah, ini sebenarnya adalah suatu pokok bahasan yang besar yang kalau dalam PPT ini mungkin cuma 1 lembar, tapi dia sebuah pokok bahasan yang sebenarnya sangat besar. Ya, pertama keluarga. Konteks siswa yang pertama itu adalah keluarga. Nah, dalam keluarga itu mulai dari sebelum anak dilahirkan, konteks pertama anak itu adalah rahim ibunya. Jadi di dalam rahim orang tua, di dalam rahim ibunya itu anak sudah dipengaruhi oleh macam-macam ya, oleh stres ibunya, nutrisi ibunya, apakah ibunya mungkin mengalami gejala kesehatan tertentu, apakah mungkin ada obat-obatan tertentu yang yang dikonsumsi ya. Itu semuanya mempengaruhi perkembangan bayi ya. Jadi memang hal-hal yang di sekitar ibu
itu secara langsung mempengaruhi bayi. Belum lagi ketika dia sudah lahir. Ketika dia sudah lahir, maka dia dikelilingi oleh keluarga yang jelas lebih besar. Ada ibunya, ada ayahnya, kemudian ada keluarga, kakek, nenek, paman, bibi, saudara-saudara. Dan semua itu merupakan konteks siswa. Ya. Konteks ini apa saja sih yang dalam keluarga? Ini yang gede-gede aja ya. Yang besar-besar saja ini yang disebut jenis ini. Yang pertama adalah gaya pengasuhan orang tua, parenting style. Nah, parenting itu sendiri itu macam-macam orang tua, maka berbeda pula gaya pengasuhannya. Gaya pengasuhan itu kalau menurut Braumin itu ada 4 ya, dia kategorikan jadi 4. Ada yang otoritatif katanya ya. Otoritatif itu kalau kita bahasa Indonesia kan hangat dan kendali ya. Dia kehangatannya tinggi, terus ada kendalinya juga tinggi. Nah, ini pada gaya ini itu batasan, aturan jelas, harapan jelas. Orang tua punya batasan, tegak aturan, tapi juga hangat dengan anak-anaknya, bukan cuman penuh aturan tapi hangat ya. Mereka orang tua itu mendengarkan kekhawatiran anak. Kemudian alasan itu bukan hanya sekedar diberi aturan, bukan hanya diberi aturan tapi diberikan alasan ya. Dan karena mereka hangat, maka keputusan-keputusan juga bisa lebih demokratis ya. Hukumannya lebih ringan sifatnya, ada lebih banyak bimbingan. Orang tua itu karena dia hangat dengan anak-anaknya, itu selalu memikirkan konsekuensi dari tindakan orang tuanya terhadap anak. Gaya pengasuhan otoritatif. Lalu ada yang kedua itu namanya otoriter ya. Jangan tertukar karena ini memang mirip tapi tidak sama, katanya mirip ya. Jadi yang pertama otoritatif, yang kedua otoriter. Nah, otoriter ini itu kehangatannya rendah, kontrol tinggi. Kalau tadi kehangatan tinggi, kontrol tinggi. Yang ini kehangatan rendah, kontrol tinggi. Jadi dalam keluarga yang begini, orang tua yang begini, dalam pengasuhannya itu mereka tampak dingin dan mengontrol ya. Mereka selalu suka mengontrol. Dalam interaksi dengan anak-anaknya itu lebih utama kontrol. Nah, anak-anak itu diharapkan cepat besar ya, cepat dewasa dengan melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua. Jadi orang tua banyak melakukan perintah tapi tidak memberikan alasan ya. Hukuman ada banyak tapi tidak kejam ya. Orang tua itu cinta pada anak-anaknya tetapi tidak menunjukkan kasih sayang secara terbuka. Jadi orang tua bukan tidak cinta sama anak-anaknya, orang tuanya cinta pada anak-anak, mereka menyayangi anak-anaknya, tetapi tidak ditunjukkan secara terbuka kasih sayangnya. Jadi nampaknya ketat tapi tidak kejam. Jadi anak-anak masih merasakan kasih sayang pada gaya pengasuhan yang seperti ini. Nah, yang ketiga, gaya pengasuhan yang ketiga itu ada yang namanya gaya asuh permisif. Gaya asuh permisif ini tandanya kehangatannya tinggi, kontrol rendah. Ya, kehangatan tinggi, kontrol rendah. Ya, ini kalau kita bicara dua kutub ya. Tadi yang pertama otoritatif, kehangatan tinggi, kendali tinggi. Otoriter, kehangatan rendah, kontrol tinggi. Yang ini kehangatan tinggi, kontrol rendah. Ini orang tuanya hangat dan mengasuh ya. Tetapi mereka aturannya tuh nggak ada aturan. Jadi mereka anak-anaknya itu boleh bikin apa saja, boleh melakukan apa saja. Jadi mereka orang tua akan sering sekali menyatakan bahwa anak-anak ya hanya anak-anak, mereka harus dipenuhi segala kebutuhan mereka, harus dipenuhi segala permintaan mereka ya. Oke, sementara yang terakhir adalah orang tua yang disebut menolak ya, mengabaikan atau tidak terlibat dalam pengasuhan anak.
ini tandanya kehangatannya rendah, kontrol juga rendah. Jadi udah nggak hangat, sama sekali nggak ada kontrol. Yang ini ditunjukkan bahwa orang tua itu tidak peduli sama sekali, ya, tidak mengontrol, tidak berkomunikasi, dan juga tidak mengajar anak-anak mereka. Nah, jadi beda-beda gaya pengasuhan, tergantung gaya pengasuhan orang tua ini, maka beda pula hal yang terjadi pada anak. Ya, ini konteks anak pertama, gaya pengasuhan. Ya, anak-anak orang tua yang otoriter, berwibawa, dan yang tiga yang pertama, mereka itu berusaha melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Cuman memang walaupun ketiga-tiganya itu sama cintanya sama anak-anaknya, sayangnya sama anak-anak, cuma ide mereka dalam mendidik anak-anak itu jadi berbeda. Mereka beda ide, beda cara, ya. Oke. Nah, beda cara pengasuhan ini kemudian secara dalam penelitian itu nanti boleh dibaca berbagai penelitian, itu mempengaruhi anak, apakah terhadap prestasi, terhadap interaksi anak, ya, itu akan sangat mempengaruhi. Misalnya anak-anak yang permisif dari orang tua yang permisif, mungkin karena terbiasa dengan orang tuanya semuanya dipenuhi, mereka akan terbiasa menuntut orang lain memenuhi apa yang mereka mau. Ya. Oke, kemudian yang kedua itu soal budaya orang tua. Nah, budaya orang tua kan, nah ini dikaitkan dengan dengan gaya pengasuhan juga ini. Orang tua juga berasal dari budaya tertentu. Nah, budaya ini kemudian mempengaruhi bagaimana orang tua bertingkah laku, bertindak, juga termasuk ke dalam pengasuhan, gitu ya. Beda budaya juga, budaya orang tua ini juga bisa mempengaruhi perilaku anak, gitu. Misal ya, di negara-negara yang lebih modern mungkin gaya pengasuhan otoriter itu lebih otoritatif. Itu mungkin menghasilkan anak-anak yang lebih berprestasi. Tapi di budaya-budaya timur bisa saja bahwa gaya pengasuhan otoriter itu lebih lebih bermakna bagi anak-anak. Ya, misalnya kita kalau budaya orang tua kita yang di Aceh ini bukan karena orang tua itu memang sengaja otoriter, gitu, mendidik anak-anaknya. Kebanyakan kalau orang-orang tua di desa misalnya, memang secara budayanya sudah begitu. Bukan berarti tadi mereka ada sesuatu yang salah dari pengasuhan mereka, ya. Bukan gak hangat misalnya, tapi memang sudah begitu budayanya. Jadi bukan karena mereka gak cinta anak-anaknya, mereka cinta, bukan tidak menunjukkan, tapi memang begitulah cara menunjukkan kasih sayangnya. Itu maksudnya budaya orang tua. Nah, terus poin yang ketiga itu adalah soal kelekatan. Kelekatan ini sebenarnya bawaan dari pengasuhan juga, ya. Ikatan emosional, istilah lain dari kelekatan ini. Jadi kelekatan ini kemudian dikatakan memiliki implikasi dalam membentuk hubungan sepanjang hidup orang. Kalau anak-anak itu memiliki ikatan yang disebut aman dengan orang tua atau pengasuh lainnya, maka dia akan lebih percaya diri, ya. Dia akan merasa aman dalam menjelajahi dunia, dalam belajar, dalam berteman, dia akan lebih merasa aman. Jadi perasaan-perasaan insecure itu jauh dari anak-anak yang memiliki kelekatan dengan orang tua yang baik, kelekatan yang aman. Ya, sementara anak-anak yang
kelekatannya tidak aman dengan orang tua, itu cenderung lebih penakut, lebih cepat sedih, cemas, lebih cepat menolak, merasa marah dengan interaksinya dengan orang lain, gitu ya. Kemudian di sekolah juga begitu, sekuritas atau insekuritas yang dimiliki anak ini akan membentuk bagaimana dia berhubungan dengan guru dan juga dengan teman-temannya, bahkan dalam pelajarannya di sekolah. Karena ketika anak sudah masuk ke sekolah, hubungan dengan orang tua mungkin agak digantikan pengaruhnya sedikit dengan hubungan dengan guru dan teman sebaya. Namun kalau dari pertama tadi dia sudah belajar bagaimana caranya membangun hubungan dengan baik, maka dia bisa membangun hubungan yang baik dengan guru dan teman-teman. Tapi kalau misalnya dia sudah hubungannya tidak aman, merasa insecure, maka hubungan dengan orang lain juga akan berlanjut seperti itu, sulit untuk diperbaiki, dan ini akan mengganggu pembelajaran selanjutnya. Nah, belum lagi ini hanya 3 hal, belum lagi kita bicara mengenai hal-hal yang lain yang terjadi dalam keluarga. Misalnya ada perceraian, ya, misalnya ada konflik. Nah, itu kemudian semuanya itu mempengaruhi konteks anak. Nah, konteks yang kedua anak adalah konteks teman sebaya. Teman sebaya itu ada 2 jenis ya. Yang pertama itu kita harus bedakan dulu bahwa teman sebaya itu ada 2 jenis. Yang pertama disebut dengan klik, yang kedua disebut dengan kerumunan. Nah, klik itu adalah kelompok pertemanan yang jumlah kelompoknya itu lebih kecil, ya. Biasanya anggotanya itu 3 sampai sekitar selusin, ya, pokoknya sekitar itulah, ya. Nah, klik ini biasanya jenis kelamin, usia sama, ya, aktivitas sama. Jadi mereka adalah kelompok yang kelompok persahabatan, kelompok pertemanan yang lekat, ya. Jadi klik ini melayani kebutuhan emosional dan keamanan orang muda dengan menyediakan konteks sosial yang stabil, di mana anggota kelompok itu saling mengenal dengan baik dan membentuk persahabatan yang dekat. Jadi begitu klik. Yang kedua namanya kerumunan atau crowd, ya. Ini kelompok yang kurang akrab, ya, organisasinya lebih longgar. Hubungan antar kelompoknya itu, antara anggota kelompok itu terbentuk berdasarkan minat, aktivitas, sikap, dan atau reputasi bersama. Nah, ini biasanya apakah mereka berasal dari sekolah yang sama, atau bisa jadi juga sekolah yang berbeda tapi ada aktivitas sama yang dilakukan. Apakah misalnya sama-sama kelompok atlet, apakah sama-sama suka baca buku, apakah ya kelompok-kelompok yang lain lah, sama-sama suka main game misalnya. Nah, tapi bukan persahabatan, ya, biasanya dia lebih longgar. Nah, ini biasanya pun anggotanya tuh bisa jadi misalnya dia dalam kelompok yang sama tapi nggak selalu saling bicara, nggak selalu seperti itu, ya. Nah, kerumunan itu berpengaruh itu pada awal-awal masa remaja. Kalau udah akhir masa remaja itu udah berkurang pengaruhnya kepada individu, ya. Mereka udah cenderung lebih percaya diri dan tidak lagi mengasosiasikan identitas mereka dengan identitas kerumunan. Oke. Kemudian ada lagi budaya teman sebaya. Budaya teman sebaya itu akan mempengaruhi individu, ya, dia jadi konteksnya individu karena mempengaruhi individu, ya.
eh, karena mereka dalam pertemanan itu ada aturan-aturan tertentu yang dibentuk oleh apakah tadi persahabatan atau kerumunan, ya misalnya cara berpakaian, cara bicara, gaya 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 rambut atau gaya berinteraksi dengan orang lain, ya. Jadi kelompok teman-teman sebaya itu bisa menentukan aktivitas apa yang dilakukan, musik apa yang disukai, orang mana yang disukai dan tidak disukai misalnya. Nah, itu ya merupakan hal yang terjadi di dalam kelompok. Ya, mungkin kita akan menemukan misalnya di antara pertemanan anak-anak ini bahwa ada sesuatu yang berbeda, misalnya mereka sampai memberi aturan mengenai baju yang dipakai, sepatu kah, siapa yang boleh berteman dan siapa yang nggak boleh berteman. Nah, ini semuanya mempengaruhi individu. Jadi ini maksudnya ada yang kemudian didominasi oleh kelompoknya, ada yang kemudian mendominasi kelompoknya, tergantung apakah individu itu kuat atau tidak kuat. Ya, jadi budaya teman sebaya ini efeknya itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif gitu. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah persahabatan. Persahabatan juga merupakan sesuatu konteks yang penting bagi remaja, bagi siswa itu penting. Karena itulah inti dari kehidupan siswa, ya, di setiap usia. Karena mereka berdebat, mereka berjanji, mereka melakukan sesuatu lah, semua hal yang mereka lakukan dengan persahabatan itu kemudian mempengaruhi motivasi dan prestasi di sekolah, ya. Jadi orang-orang bisa jadi, ya, Anda boleh perhatikan anak-anak yang punya lebih banyak teman mungkin lebih banyak prestasinya ketimbang anak-anak yang tidak berteman. Ya, jadi kalau anak-anak punya teman, ya, kemudian dia kualitas pertemanannya itu baik, jadi bisa jadi hubungannya itu akan stabil, support, ya, saling support antara teman-temannya. Kemudian mereka merasa kompeten secara sosial, ya, bisa melindungi teman, itu mempengaruhi masalah emosional. Kemudian teman ini juga dapat memberi dukungan selama masa-masa sulit siswa, entah masalah pindah atau ketika siswa merasa kesepian, itu ya kesepian karena masalah-masalah di rumah, misalnya masalah orang tua atau itu teman akan sangat mempengaruhi, ya. Namun pengaruh itu bukan saja positif, tetap ada pengaruh yang negatif dari pertemanan ini, gitu, ya. Pengaruh negatif apa? Misalnya saking mereka kompaknya, bisa jadi mereka mencontek, ya, bisa jadi mereka mengolok-olok orang lain yang bukan temannya, gitu. Bisa jadi, ya, mereka belajar sesuatu yang buruk dari temannya karena berteman dengan teman yang buruk, ya. Oke. Kemudian poin lainnya adalah mengenai kepopuleran, ya. Populer. Jadi kepopuleran itu penting ketika masa remaja, ya. Dia bahkan itu ada ukurannya, populer itu ada ukurannya. Memang dulu di sekolah itu sering sekali anak-anak itu ditanyai siapa yang mereka sukai, siapa yang nggak disukai. Kemudian nanti ada tabelnya tuh, tabel kepopuleran. Jadi ada anak yang nanti diperoleh data dia populer, ada anak yang itu dia reject atau ditolak oleh teman-temannya atau tidak populer. Nah, ini dapat mempengaruhi tingkat kepopuleran ini. Kalau dia populer, ya, tingkat tinggi populernya, jadi atau yang tidak populer bisa saja mereka menjadi agresif,
agresif, tidak dewasa, tidak terampil secara sosial, suka menyendiri. Jadi anak-anak dapat mengembangkan pikiran-pikiran yang negatif selama mereka tidak memiliki teman ini atau tidak populer, ya. Karena kepopuleran itu bisa jadi dianggap sebagai penolakan dari orang lain. Nah, penolakan itu biasanya menimbulkan entah rasa cemas atau menarik diri, atau menimbulkan perlawanan yang sebenarnya nggak perlu gitu, sehingga anak-anak menjadi lebih agresif, ya. Tidak populer ini juga, misalnya anak-anak yang tertolak ini bisa jadi juga mereka akan terlantar di sekolah, tidak terlihat. Jadi mereka merasa tidak ada yang memperhatikan mereka sendiri, dan ini bisa memacu kalau di daerah-daerah tertentu, bahkan mungkin tempat kita juga ada, ya, anak-anak bisa jadi merasa tersendiri dan terlibat dalam perilaku buruk seperti bunuh diri atau hal-hal yang lain, ya. Oke. Jadi hal lain yang populer pun, anak-anak yang populer juga bisa memiliki konteks yang berbeda gitu. Misal anak-anak yang merasa bahwa dirinya populer dan punya kawanan-kawanan, ya, teman-teman sebaya-sebaya yang sama-sama populer misalnya, mereka bisa melakukan bully terhadap orang lain, ya. Dan bully ini tentu sangat berbahaya, tentu kita tahu. Jadi siswa yang berbeda secara fisik, intelektual, etnis, ras, ekonomi, dan bahasa, apakah ditolak dari kelas yang lain, misalnya dari kelompok yang berbeda dengan dia, sehingga kemudian anak itu jadi agresif, pendiam, atau hiperaktif, ya. Malah kenapa hiperaktif? Dia mau diperhatikan gitu. Sementara tadi yang populer bisa jadi dia positif, tapi bisa jadi kemudian juga menjadi orang-orang yang menyebabkan atau melakukan bully terhadap teman-temannya tadi yang ditolak. Oke. Kemudian kita bicara mengenai agresivitas. Agresivitas ini bisa saja muncul dari penolakan, ya. Agresif itu orang sering salah, ya. Agresif itu bukan, ada satu lagi deh istilahnya, asertif. Agresif itu bukan asertif. Asertif perlu. Apa tuh asertif, ya? Asertif itu tegas, mempertahankan hak, itu perlu malah, ya. Bahwa menolak kalau dia nggak suka, ya, misalnya, itu perlu. Tapi agresi ini adalah menyerang, ya. Kalau misalnya kita mau bilang orang duduk di tempat kita, anak-anak misalnya ada temannya duduk di tempat duduk dia perlu mengatakan bahwa kamu duduk di kursi saya. Nah, itu secara tegas. Nah, itu namanya asertif. Asertif ini perlu. Tapi kalau agresif, itu perilakunya adalah perilaku menyerang gitu. Misalnya ketimbang ngomong tadi kamu duduk di kursi saya, dia menyerang orang yang duduk di kursi dia. Nah, itu disebut dengan perilaku agresi. Nah, agresi itu ada macam-macam. Agresi instrumen, misalnya ngambil barang-barang punya orang lain, ya, tujuannya itu mau mendapatkan apa yang dia mau, tapi bukan untuk menyakiti orang lain, tapi dia ingin mendapatkan apa yang dia mau, ya. Gara-gara itu, ya, mungkin maksudnya bukan untuk menyakiti, tapi bisa saja melukai orang lain, ya. Kemudian agresi yang lain, agresi tidak bersahabat, ya. Agresi tidak bersahabat itu, atau bisa juga agresi bermusuhan namanya, atau boleh juga disebut dalam bahasa lain agresi verbal. Itu adalah agresi yang penyerangan dalam bentuk kata-kata gitu, mengancam,
ya. Kemudian juga bisa kalau yang pertama tadi instrumental ya, maunya dapat apa yang dia mau saja. Kalau yang ini sudah agresi yang permusuhan, agresi bisa fisik, bisa verbal. Jadi dia mengancam, kemudian memukul, ya. Kemudian agresi yang lain itu agresi relasional. Nah, relasional itu maksudnya dia mengancam hubungan orang lain, ya, atau hubungan dengan temannya sendiri. Dia ancam hubungan, saya nggak mau, pokoknya dia mengancam, saya nggak mau kawan lagi sama kamu kalau kamu nggak begini misalnya. Itu agresi relasional. Ya, biasanya kalau laki-laki itu cenderung agresinya agresi terbuka, dia serang terus. Tapi kalau perempuan biasanya agresinya agresi relasional, nggak mau kawan lagi. Nah, oke. Sementara kalau sekarang itu karena sudah canggih, maka ada juga agresi dunia maya, agresi di internet gitu ya. Misalnya menyebar rumor ya di internet, membuat ancaman, meneror ya. Itu merupakan bentuk-bentuk agresi juga. Oke. Nah, kemudian ini agresi agak panjang nih pembahasannya. Nah, agresi itu bisa muncul dari macam-macam ya. Ada penyebabnya dari macam-macam ya. Ada media, ada pemodelan, ya, ada model. Kalau dibicara model ya, model ini ada model langsung, ada model tidak langsung. Model langsung apa? Orang tua misalnya, siswa mengamati bahwa ada orang tua melakukan agresi, maka dia mungkin belajar untuk melakukan agresi. Bukan cuma orang tuanya sendiri ya, tapi bisa juga ada orang-orang lain di sekitar dia yang melakukan agresi. Dia bisa memodeli, mencontoh perilaku model orang yang melakukan agresi. Model langsung. Sementara model tidak langsung sifatnya bisa dari media. Dia menonton acara televisi yang melibatkan agresi ya. Kalau di Indonesia kan banyak sekali drama-drama yang agresi itu. Agresi, terutama agresi tidak langsung tadi, agresi relasional itu banyak sekali. Agresi terutama yang relasional banyak sekali di Indonesia ya, dalam drama-drama maksudnya. Kalau yang fisik ya verbal banyak sekali juga. Oke. Kemudian juga ada video game juga, karena selama ini video game itu bukan kita tidak bisa bilang dia sedikit, memang banyak sekali video game. Bahkan di dalamnya itu ada banyak unsur agresivitas. Banyak sekali video game yang punya unsur agresivitas. Apakah itu hanya sekedar ucapan atau malah memang agresivitas seperti game perang ya, bukan dalam maksud strategi, tetapi memang bermaksud untuk menyerang. Walaupun game-game ini ada beberapa orang yang menyatakan bahwa dia baik sifatnya karena dia menyalurkan agresivitas yang mungkin dilakukan pada orang lain tapi sekarang dilakukan di game, jadi nggak dilakukan ke orang lain, jadi penyalur agresi. Tapi nggak tahulah apakah benar atau tidak, nanti silahkan baca lagi penelitian apakah benar atau tidak. Oke. Lalu guru ya, kita bicara mengenai guru. Nah, guru juga konteksnya siswa ya, jadi memang dalam hal ini kita tidak membatasi bagaimana guru itu dapat membuat siswa baik atau tidak baik. Nah, jelas itu nanti kita akan bicara pada pertemuan-pertemuan yang lain bagaimana guru ini dapat mempengaruhi siswa. Yang jelas guru itu harus menjangkau setiap siswa ya. Guru harus peduli secara akademik dan pribadi pada siswa. Itulah cara guru untuk mempengaruhi konteks siswa secara positif ya. Karena guru ini adalah orang dewasa ya, yang utama bagi siswa. Malah setelah orang tua, guru malah menjadi orang dewasa utama
dalam kehidupan siswa selama berjam-jam setiap minggunya. Jadi siswa itu bahkan bisa jadi punya waktu yang lebih banyak dengan guru daripada dengan orang tua, ya bisa jadi. Sehingga guru ini punya kesempatan untuk memainkan peran penting dalam perkembangan pribadi dan sosial siswa. Ya, jadi siswa yang menghadapi masalah emosional, interpersonal, guru itu bisa jadi sumber bantuan terbaik. Nah, misalnya siswa punya masalah di rumah tangganya yang tentang orang tuanya, mereka akan perlu orang-orang yang peduli dan dapat diprediksi di sekolah, dapat mereka gapai di sekolah, dapat memberikan bantuan, dapat mendengarkan, ya. Oke, jadi guru-guru itu nanti Anda perlu mempelajari bagaimana caranya menetapkan batasan yang jelas, ya, konsisten, aturannya tegas, tapi tidak menghukum, menghormati siswa dan menunjukkan perhatian yang tulus. Kalau guru itu disukai oleh siswa itu disukai oleh guru, itu dapat mengimbangi efek negatif dari perasaan penolakan dari teman di sekolah. Jadi kalau temannya menolak tapi gurunya menerima, itu efeknya akan dapat seimbang. Jadi tidak terlalu negatif efek yang tadi ditolak oleh teman, ya. Oke. Jadi bukan saja hanya peduli secara akademik, ya. Kalau selama ini guru hanya peduli pada akademik, maka sekarang guru juga, ya, kalaupun peduli akademik, guru juga tidak boleh hanya mempedulikan pada siswa-siswa yang berhasil saja. Nah, biasanya guru itu kan perhatiannya dua, siswa yang berhasil, siswa tidak berhasil yang nakal sekali diperhatikan, tapi siswa rata-rata itu tidak diperhatikan. Nah, ini bisa menjadi hal yang berbahaya bagi siswa, karena guru adalah orang yang memang besar waktu pertemuannya, perhatiannya, interaksinya dengan siswa itu memang besar. Jadi memang harus guru sebagai konteks siswa memang harus melakukan ini, menjangkau setiap siswa, ya. Kemudian yang dipedulikan itu bukan hanya akademik, tetapi juga pribadinya. Oke. Kemudian konteks yang terakhir adalah masyarakat dan media. Nah, ini kita sebenarnya udah bahas tadi beberapa, ya, media, bagaimana media mempengaruhi siswa. Begitu juga dengan masyarakat, ya, bagaimana peraturan di masyarakat itu dapat mempengaruhi siswa. Kalau dulu masyarakat sekitar itu sangat perhatian pada siswa walaupun bukan anaknya sendiri, gitu, ya. Jadi kalau anak-anak entah pergi kemana, itu pasti ada larangan-larangan dari masyarakatnya. Beda dengan masyarakat sekarang itu kurang peduli dengan anak-anak, bukan anak-anaknya tidak diperhatikan misalnya. Nah, itu akan mempengaruhi konteks siswa, ya. Apalagi belum lagi kita bicara mengenai media. Bagaimana media ini yang bermacam-macam ini, bagaimana media yang banyak ini, apakah mulai dari media tadi udah kita ngomong televisi, ya, belum lagi media sosial dan segala macam yang lainnya, ya, itu dapat mempengaruhi konteks anak. Nah, biar cepat kita bicara saja mengenai moral. Ini perkembangan moral. Nah, baik, perkembangan moral itu yang pertama itu dihubungkan dengan, ya, karena dari perkembangan moral itu anak-anak itu tidak terlahir langsung dengan moral, maka moral itu selalu dikaitkan dengan bagaimana memahami orang lain, ya. Karena salah satu aspek perkembangan moral itu yang pertama adalah bagaimana anak memahami orang lain yang penting bagi dirinya. Bagaimana dia belajar menafsirkan apa yang orang lain pikirkan dan rasakan.
Ini ada yang namanya teori pikiran dan niat. Jadi katanya di sini pada usia 2 atau 3 tahun anak sudah mulai mengembangkan teori pikiran, ya. Pemahaman bahwa orang lain adalah manusia juga sama dengan dirinya, ya. Jadi orang lain itu juga punya pikiran, punya perasaan, punya ada yang dipercayainya, ada keinginannya, dan ada persepsinya, ya. Orang lain punya itu. Jadi pada usia 2 atau 3 tahun mereka sudah mulai tahu ini. Kalau sebelumnya mereka tidak tahu, mereka pikir orang lain itu adalah dirinya sendiri. Apa yang orang lain pikirkan itu harus sama dengan apa yang dipikirkan oleh dirinya, itu pada usia yang lebih kecil. Nah, kalau usianya sudah besar, anak-anak sudah mulai tahu bahwa orang itu berbeda dengan dirinya, ya. Jadi anak-anak ini butuh teori pikiran untuk memahami perilaku orang lain. Maksudnya apa teori pikiran itu? Dia sudah mulai membentuk pikiran-pikiran sendiri. Dia harus bisa membuat teori-teori sendiri dalam pikiran dia untuk dapat memahami perilaku orang lain, ya. Anak-anak itu membutuhkan teori-teori di pikirannya sendiri untuk memahami bahwa apa yang dipercayai oleh orang lain bisa saja berbeda dengan apa yang dia percayai bisa saja berbeda dengan kenyataannya, dan bahwa orang lain itu boleh memiliki pandangan yang berbeda tentang sesuatu. Ya, kemudian soal niat juga. Tadi kan teorinya teori pikiran dan niat. Anak-anak itu mulai sekitar 2 tahun mereka udah punya niatnya sendiri, ya, memiliki niat, setidaknya niat mereka sendiri. Jadi mereka sudah mulai bisa mengatakan dia maunya apa, dia mau lakukan apa, dia mau makanan apa, dia mau mainan apa. Dia sudah bisa mengungkapkan niatnya sendiri, ya. Nah, kemudian ketika dia sudah mulai mengembangkan teori pikiran, maka kemudian juga dia juga bisa paham bahwa orang lain itu punya niatnya sendiri, ya, sama seperti dia, orang lain punya niatnya sendiri. Misal anak-anak di usia prasekolah yang rukun dengan teman-temannya, itu dia dapat memisahkan tindakan yang sengaja dengan tindakan yang tidak disengaja dan bereaksi sesuai dengan itu. Maksudnya apa? Jadi ketika anak sedang bermain dengan teman-temannya, ketika ada temannya melakukan sesuatu secara tidak sengaja, lama-lama dia ketika dia sudah besar, ketika dia sudah punya teori pikiran dan niat, dia sudah bisa paham bahwa ada hal-hal yang dilakukan secara tidak sengaja, ya. Jadi reaksinya kemudian pun akan disesuaikan. Misalnya ketika ada orang mengambil mengambil barangnya, bisa jadi itu bukan dengan sengaja gitu. Ketika dia ambil, reaksinya juga dia akan bereaksi sesuai dengan itu. Tapi sebelumnya dia tidak bisa seperti itu. Dia akan menganggap bahwa orang yang mengambil sesuatu miliknya itu ya menyerang, kalau usianya belum sampai paham, belum punya teori pikiran dan niat, gitu ya. Namun dikatakan di sini anak-anak yang agresif lebih sulit menilai niat orang lain, gitu. Terus saat anak-anak itu semakin mereka dewasa, mereka akan lebih mampu menilai dan mempertimbangkan niat orang lain. Ya, dengan berkembangnya teori pikiran, anak-anak semakin mampu memahami bahwa orang lain memiliki perasaan dan pengalaman yang berbeda dengan dirinya, dan juga mungkin memiliki sudut pandang atau perspektif yang berbeda dengan dirinya. Ya, kemampuan mengambil perspektif orang lain ini ke dalam dirinya itu berkembang dari waktu ke waktu sehingga kemudian cukup canggih pada orang dewasa. Ya, kemampuan untuk memahami bahwa orang lain itu punya pikiran juga, bahwa ada orang lain itu juga ada yang dia anggap penting, itu akan kemudian mendorong kerjasama dan perkembangan moral. Nah, kemudian juga akan mengurangi prasangka, akan menyelesaikan konflik, dan akan mendorong perilaku sosial yang positif secara umum. Kemudian juga seiring dengan perkembangan tadi teori pikiran dan niat, ya, semakin maju teori pikiran yang dimiliki oleh anak-anak itu, maka anak-anak juga akan dapat mengembangkan rasa benar dan salah. Jadi ada 6 tahapan penalaran moral yang dikembangkan oleh Colbert.
Ada banyak teori yang lain, tapi sekarang kita belajar yang ini saja. Ada tahap perkembangan yang pertama itu namanya tingkat prekonvensional, ya. Tingkat ini prekonvensional ini adalah berkaitan dengan penilaian hanya didasarkan pada kebutuhan dan persepsi seseorang, persepsi dirinya sendiri. Jadi tahap pertama orientasinya itu kepatuhan, ya, untuk menghindari hukuman dan konsekuensi buruk. Nah, itu jadi dia moralnya itu adalah dia patuh, orientasinya dia patuh. Sebab kalau dia patuh, maka akan menghindari dari hukuman dan konsekuensi yang buruk. Nah, tahap 2 itu orientasinya hadiah. Nah, itu benar dan salah itu ditentukan oleh kebutuhan dan keinginan pribadi. Ya, jadi kalau dia bilang kalau saya mau, itu akan jadi benar gitu. Moralnya masih itu. Kan saya mau itu, seharusnya benar dong tindakannya karena saya mau. Tahap itu tahap yang kedua. Terus pada tingkat selanjutnya, moral itu tumbuh dalam tingkat yang disebut tingkat konvensional. Jadi ini di sini anak-anak sudah mulai mempertimbangkan harapan dan hukuman dari masyarakat. Tahap 3 menjadi baik, ya, atau berorientasi pada hubungan. Artinya dia berperilaku moral yang bagus, yang melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan moral itu karena menyenangkan orang lain. Artinya kalau dia melakukan sesuatu itu karena orang lain akan senang. Nah, itu moral, ya, yang tahap ketiga. Tahap keempat orientasinya pada hukum dan ketertiban. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan moral, maka dia harus balik lagi ke hukum. Hukum itu adalah otoritas yang harus ditaati, ya, sistem sosial yang harus dipertahankan. Jadi dia melakukan sesuatu karena itu ada hukumnya, karena itu perlu dilakukan, ya. Misalnya orang memakai perlengkapan seperti helm saat berkendara karena hukumnya begitu, maka dia wajib pakai. Nah, gitu. Itu udah tahap keempat dia. Tapi kalau saya pakai helmnya karena kalau saya pakai nanti dianggap baik oleh orang lain, nah itu masih pada tahap 3. Tapi kalau pada tahap sebelumnya anak-anak pakai helm karena dianggap dia bisa dianggap baik, bisa diberi hadiah, ya, karena dia mau kalau saya pakai helm kan saya mau pakai helm, maka saya lakukan pakai helm. Kalau saya nggak mau, berarti pakai helm itu nggak wajib. Nah, gitu, masih dalam tahap 2. Nah, selanjutnya setelah tahap konvensional ada tahap pasca konvensional. Tahap pasca konvensional ini disebut juga tahap berprinsip, ya. Penilaian pada tindakan itu berdasarkan abstrak. Nilai-nilainya itu lebih pribadi. Dia enggak lagi didefinisikan oleh hukum yang berada dalam masyarakat. Ya, tahap 5 orientasi kontrak sosial. Pilihan moral ditentukan oleh standar yang disepakati secara sosial, ya. Jadi orang melakukan perbuatan karena ada greater good-nya, ya, ada demi kebaikan yang lebih besar, demi kebaikan bersama, ya, yang jumlahnya lebih besar. Nah, gitu. Jadi perilaku mana yang baik? Perilaku yang lebih menguntungkan orang yang lebih banyak, gitu. Kemudian tahap yang terakhir, tahap 6, itu orientasinya prinsip etis universal. Ya, jadi ini udah mulai masuk ke dirinya sendiri bahwa perilaku moral yang dilakukan itu karena ada martabat manusia, karena saya sebagai manusia harus melakukan itu karena itu adalah sesuatu yang saya anggap adil, gitu. Walaupun orang lain, walaupun hukum, walaupun apa yang dikatakan orang lain mungkin berbeda, tapi saya harus melakukan itu. Itu udah tahap prinsip. Nah, dia menjadikan perilaku moral itu sebagai prinsip dirinya sendiri, sebagai prinsip hidup. Apapun yang dikatakan orang lain, yang saya lakukan ini harus begini, gitu. Karena saya maunya begitu. Nah, gitu. Itu tahap penalaran moral yang terakhir. Nah, jadi itulah yang kita bahas hari ini, bahwa ada perkembangan sosial yang mempengaruhi anak-anak,
dan ada perkembangan moral yang juga mempengaruhi siswa. Nah, jadi dari tahap perkembangan moral ini mungkin dapat dilihat nanti ya. Ini nggak sama ya, usianya nggak sama. Colbert tidak menyatakan usia. Mungkin ada teori lain yang mungkin menyatakan usia pada usia berapa, tahapnya apa. Nah, jadi nanti mungkin bisa dipelajari kembali apakah ada penalaran moral yang bersifat usia. Ya, orientasinya usia. Nah, tapi bagi guru ini sebenarnya sudah cukup untuk mempertimbangkan bahwa siswa punya tahapan perkembangan sosial dan dia punya perkembangan moral. Jadi mempertimbangkan hal ini ketika melakukan pengajaran, guru harus melakukan hal-hal yang ketika mengajar guru harus mampu melakukan mengajar dalam tahap perkembangan ini, menyesuaikan pengajarannya dengan tahap-tahap perkembangan yang sedang dihadapi oleh siswa, menjadi support yang positif bagi perkembangan sosialnya, dan juga mengembangkan penalaran moral yang memang sedang dipelajari gitu. Nanti hal-hal pemahaman ini akan memberikan masukan pada bagaimana menyusun kurikulum, bagaimana memilih metode mengajar, materi apa yang mau disisipkan selain materi akademik pada siswa, sikap-sikap apa yang mau ditumbuhkan pada siswa sambil mengajar. Ya, ini akan membawa tahapannya ke arah sana, gitu ya. Oke. Nah, jadi tugas guru di sekolah adalah merawat siswa. Boleh kita kalau di bahasa lain mungkin merawat itu kayak perawat ya. Tapi sebenarnya itulah hal yang harus dilakukan oleh guru ya, merawat siswa dan membantu siswa belajar peduli ya. Maksudnya kita bukan saja peduli pada siswa tapi membantu dia untuk peduli gitu. Itu hal ya kalau moral ya, kalau berkaitan dengan moral. Jadi guru harus membantu siswa dalam ketika dia mempedulikan siswa itu, dia akan membantu siswa untuk mempedulikan hal yang lain, mempedulikan teman-temannya, mempedulikan orang lain, mempedulikan dunianya ya. Kalau itu kan kalau dalam tema kita adalah keteladanan. Kalau kita tidak pernah menunjukkan kepedulian kepada siswa, bagaimana siswa akan belajar melakukan atau mempraktekkan bentuk-bentuk kepedulian. Oke. Misalnya kalau di sekolah ada aturan-aturan nggak boleh terlambat datang ke sekolah misalnya. Nah, ini sebenarnya harus ditunjukkan secara teladan oleh guru. Ya. Baru bisa dilaksanakan oleh siswa. Nah, ini sebenarnya ada slide terakhir soal keragaman dalam penalaran moral. Ya, ini kita harus bisa membedakan antara moral dengan adat istiadat mungkin. Sebab ada di adat istiadat tertentu, di kebudayaan tertentu ada hal-hal yang merupakan sebenarnya agama atau adat istiadat yang kemudian dimasukkan ke dalam aturan moral. Misalnya tidak pakai jilbab di kita sebenarnya itu masalahnya agama, tapi sering dimasukkan ke dalam moral. Nah, ini harus bisa nanti dibedakan oleh guru. Apakah dia moral? Bukan berarti kita harus memisah-misahkan, bukan. Tapi ini untuk mempelajari bahwa ada hal yang sifatnya moral, ada yang bukan moral tapi masuk ke dalam lingkup moral. Nah, apakah kemudian guru juga harus mendidik ini? Ya, tergantung nanti. Apakah kalau agama tentu sama ya, dididik ke agama. Tapi kemudian harus dibedakan juga. Misalnya ada anggapan-anggapan dalam bukan praktek keagamaan, bukan perintah keagamaan yang benar, tapi
ada nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keagamaan yang bertentangan dengan moral misalnya, tapi sebenarnya itu bukan nilai asli, nilai-nilai serapan misalnya. Ya, soal misalnya kekerasan terhadap agama lainnya. Nah, ini nanti bisa jadi pertimbangan oleh guru, apakah harus harus ikut yang mana gitu ya. Ya, ini guru nanti bisa membedakan mana yang moral, mana yang bukan, mana yang adat istiadat gitu. Yang penting kalau guru sudah tahu, nah guru perlu mengajarkan ke siswa bagaimana caranya bermoral, bagaimana caranya untuk mempraktekkan kehidupan bermoral. Oke, baik, sampai di sini saja materi yang dapat saya berikan mengenai tentang perkembangan sosial dan moral. Teman-teman mungkin dapat membaca banyak referensi untuk lebih menambah pengetahuan. Silahkan kemudian bikin intisari dari apa yang sudah kita bahas hari ini. Boleh juga ditambah dengan menambah bacaan lain. Kemudian silahkan dibuat intisarinya, ringkasannya, jangan lupa diketikkan di e-learning. Terima kasih atas perhatiannya selama video ini. Semoga bermanfaat bagi pembelajaran kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.